Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pendekatan geografi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama ada prinsip geografi, yang kedua ada aspek geografi, yang ketiga ada objek geografi, yang keempat ada cabang ilmu geografi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita ke prinsip geografi terlebih dahulu. Nah, apa itu prinsip geografi? Nah, nanti seperti biasa, seperti di pendekatan geografi, di prinsip geografi nanti ada berbagai macam soal cerita dan kalian akan menganalisis mengenai soal cerita tersebut termasuk prinsip apa, seperti itu. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama ada prinsip deskripsi, yang kedua ada prinsip distribusi, yang ketiga ada prinsip interrelasi, yang keempat ada prinsip korologi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di prinsip deskripsi ini, adalah suatu prinsip yang menceritakan. Jadi dalam suatu peristiwa tersebut isinya menjelaskan. Seperti contoh, Indonesia merupakan, Indonesia yaitu. Nah, kalau penjelasan berarti dia masuk prinsip deskripsi. Selain berupa penjelasan, prinsip deskripsi juga bisa berupa gambar, berupa peta, berupa grafik, berupa tabel. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, ini ada peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini dia menjelaskan administrasi wilayah Indonesia. Di bawahnya ada riwayat letusan Merapi. Nah, ini juga menjelaskan, tabel-tabel di bawah ini menjelaskan perkembangan Gunung Merapi. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah prinsip deskripsi itu menjelaskan. Seperti itu. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip distribusi. Oke, prinsip distribusi adalah prinsip yang menjelaskan tentang persebaran suatu wilayah. Nah, jadi di prinsip ini nanti ada banyak wilayah yang menjelaskan tentang persebaran suatu fenomena apapun. Nah, di prinsip ini contohnya ada peta persebaran cadangan gas alam Indonesia. Nah, ini menjelaskan kalau sumber daya alam Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, seperti itu. Jadi, kata kuncinya adalah distribusi, yaitu persebaran. Oke. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip interrelasi. Nah, di prinsip interrelasi ini ada hubungan sebab akibat. Jadi apa yang dilakukan manusia itu akan mengakibatkan apa terhadap alam. Contoh seperti gambar di bawah ini ada tanah longsor. Nah, tanah longsor ini kenapa kok bisa tanah longsor? Karena manusia melakukan penebangan liar atau illegal logging. Nah, sehingga alam meresponnya dengan terjadi bencana alam tanah longsor. Di bawahnya ada gambar kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini kenapa kok bisa terjadi kebakaran hutan? Karena manusia yang emang sengaja membakar hutan sehingga alam meresponnya dengan kebakaran hutan. Jadi, kata kunci dari interrelasi adalah hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut pada prinsip korologi. Prinsip korologi yaitu gabungan dua atau lebih prinsip. Nah, prinsip kan ada 4. Jadi, kalau satu peristiwa tersebut itu ada 2 atau lebih prinsip, nah berarti itu namanya prinsip korologi. Contoh seperti ini. Indonesia merupakan negara yang berada di posisi silang dunia, sehingga Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, yang pertama udah ada prinsip deskripsi. Yang kedua ada prinsip persebaran karena dia tersebar di seluruh dunia, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan seperti ini. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api dunia dan merupakan negara yang punya gunung api terbanyak di dunia dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga menyebabkan tanah di Indonesia
sangat subur. Nah, kita analisis. Yang pertama, ada Indonesia merupakan. Nah, itu udah merupakan prinsip deskripsi. Yang kedua, ada ada tersebar di seluruh wilayah gunung apinya. Nah, itu berarti prinsip distribusi. Sehingga tanahnya subur. Nah, berarti itu prinsip interlasi karena ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebabnya karena sebabnya Indonesia banyak gunung api, akibatnya tanah Indonesia menjadi subur. Nah, berarti kalau korologi itu dia gabungan dari 2 atau 3 prinsip seperti itu. Oke, prinsip sudah paham? Kita ambil kata kuncinya lagi. Kalau deskripsi, prinsip deskripsi, kata kuncinya adalah menjelaskan. Kalau distribusi, kata kuncinya adalah persebaran. Kalau interlasi, kata kuncinya adalah hubungan sebab akibat. Kalau korologi, kata kuncinya adalah gabungan. Oke, prinsip aman ya. Kita lanjut, kalau prinsip aman, kita ke nah, ini tadi korologi. Kita ke aspek geografi. Nah, aspek di sini adalah hal-hal yang dipelajari dalam geografi. Ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek non-fisik. Kita pelajari satu-satu. Aspek fisik adalah mempelajari tentang fenomena alam. Jadi semua yang terjadi karena alam itu namanya aspek fisik. Seperti contoh misalkan ini adalah gambar angin tornado. Nah, itu kan murni karena alam kan. Nah, berarti itu termasuk aspek fisik. Selanjutnya ada gambar kekeringan. Nah, ini juga murni karena faktor alam. Nah, jadi 2 contoh ini adalah contoh dari aspek fisik. Sebenarnya banyak sekali contoh aspek fisik. Seperti tanah longsor, tsunami, gempa, hujan. Nah, itu termasuk aspek fisik. Suatu yang berkaitan dengan alam. Jadi, kata kuncinya adalah aspek fisik adalah alam. Oke, kita lanjut aspek non fisik. Nah, aspek non fisik di sini adalah aspek yang berkaitan dengan peristiwa sosial atau aktivitas manusia. Nah, berarti kebalikan dari aspek fisik. Jadi semua yang dilakukan manusia itu termasuk aspek non fisik. Seperti gambar di sini ada urbanisasi atau perpindahan penduduk atau mudik. Terus yang ini ada korban bencana alam. Nah, ini adalah salah satu aktivitas manusia. Untuk detailnya itu ada banyak sekali contohnya. Jadi, kita ambil kesimpulan untuk aspek geografi, yang aspek fisik itu alam, aspek non-fisik itu aktivitas manusia atau sosial. Oke, lanjut. Setelah aspek, kita akan mempelajari objek. Nah, objek geografi ada 2, objek formal dan objek non-formal. Objek formal itu sama dengan pendekatan geografi, yaitu cara menganalisis suatu fenomena geografi. Nah, jadi ada suatu soal cerita tentang suatu fenomena geosfer. Nah, kalian menganalisisnya dengan pendekatan. Itu sama aja dengan objek formal. Terus kalau objek non formal itu adalah fenomena yang dipelajari dalam geografi. Kemarin sudah Sinta jelaskan fenomena geosfer ada 5. Yang pertama ada litosfer, mempelajari tentang kulit bumi. Yang kedua ada atmosfer, mempelajari tentang lapisan udara. Yang ketiga ada hidrosfer, mempelajari tentang lapisan air. Yang keempat ada antroposfer. Antroposfer itu mempelajari tentang aktivitas manusia. Yang kelima ada biosfer. Biosfer itu mempelajari tentang persebaran makhluk hidup. Oke, kita ambil kata kunci dari objek geografi. Objek formal itu sama dengan pendekatan geografi. Objek non formal itu sama dengan fenomena geosfer.
Yang terakhir, ada cabang ilmu geografi. Nah, ini cabang ilmu geografi ada banyak sekali. Kita klik satu-satu. Yang pertama, ada oceanografi. Nah, oceanografi ini gambarnya, contohnya ini ada samudra ya. Nah, jadi oceanografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang samudra. Oke, kita lanjut. Coba kita klik hidrologi. Nah, kalau hidrologi itu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang perairan. Nah, bedanya sama oceanografi, kalau oceanografi itu khusus tentang samudra atau laut, sedangkan hidrologi itu mempelajari tentang sungai, danau, siklus hujan atau siklus air tanah. Nah, itu dipelajari di hidrologi. Beda ya. Oke, oceanografi udah, hidrologi udah, kita ke biogeografi coba. Nah, ini biogeografi ini mempelajari tentang persebaran makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Next, kita coba klik ke kartografi. Nah, kartografi, ini ada gambar peta ya. Kartografi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang pembuatan peta. Peta sangat penting bagi geografi. Lanjut, kita ke kosmografi. Nah, kosmografi merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang luar angkasa, jadi seluruh jagat raya seisinya, ada galaksi, ada planet-planet, ada benda-benda langit, asteroid, meteoroid, dan sebagainya. Itu dipelajari dalam kosmografi. Kita lanjut ke meteorologi. Nah, ini ada gambar hujan. Contohnya ya, berarti meteorologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang cuaca. Beda ya antara cuaca dengan iklim. Kalau cuaca itu terjadi dalam waktu yang singkat, sedangkan klimatologi, iklim itu mempelajari dalam waktu yang lama. Lanjut, ada meteorologi sudah, kita ke demografi. Nah, demografi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang aktivitas manusia, tentang perpindahan penduduknya misalkan, atau jumlahnya, lalu ada ekonominya, ada persebarannya, dan sebagainya. Terus yang terakhir klimatologi. Nah, ini dia lawannya dari meteorologi. Kalau meteorologi itu cuaca, klimatologi itu adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang iklim. Nah, ini ada iklim atau musim ya, pokoknya dalam jangka waktu yang lama itu klimatologi. Nah, ini ada musim semi ya, di Jepang bunga sakura bermekaran. Berarti kalau di Indonesia musimnya ada dua, musim hujan dan musim kemarau, seperti itu. Oke, ini tadi udah ya. Nah, oke. Kita udah mempelajari prinsip geografi, aspek geografi, objek geografi, dan cabang ilmu